Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Elma Karsita dari jurusan Pendidikan Kimia dengan nomor stambuk A1L12006. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul tentang dinamika historis, konstitusional, sosial, politik, kultural, serta konteks kontemporer penegak hukum yang berkeadilan. Dinamika historis, konstitusional, sosial, politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan serta kemasyarakatan berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi demi tegaknya hukum. Negara pun dipandang sebagai subjek hukum yang mempunyai kedaulatan yang tidak dapat dilampaui oleh negara lain. Pernahkah Anda berpikir seandainya di sebuah masyarakat atau negara tidak ada hukum? Menurut Thomas Hobbes dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan Homo hominus lupus, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Dalam hal ini manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antar sesama manusia yang satu dengan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia ada baik dan ada yang buruk. Inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan. Kondisi yang kedua, tampaknya bukan hal yang tidak mungkin bila semua masyarakat tidak menyatakan ubi socius ibius, artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan, bahkan kedudukan semakin penting. Bagi Indonesia sendiri, dalam rangka menegakkan keadilan telah ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga pengadilan dan badan peradilan. Departemen Kehakiman Republik Indonesia 1982, Republik Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Dasar Hukum Acara Pidana. Di sini juga dijelaskan oleh Karneberg pada tahun 1975 tentang ilmu umum dan lain sebagainya. Alasan diperlukannya penegakan hukum yang berkeadilan ada sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan yang lalu. Terdapat 6 agenda reformasi. Satu diantaranya adalah penegak hukum. Telah diungkapkan sejumlah permasalahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang dimana antara yang terkait dengan masalah penegakan hukum adalah perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara banyak yang belum baik dan terpuji seperti masih ada praktik KKN dan lain sebagainya, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial, maraknya kasus-kasus ketidakadilan, penegakan hukum yang lemah, dan penyelenggaraan oleh wajib pajak atas penegakan hukum. Penggalian sumber historis, sosial, politis tentang penegakan hukum yang berada di Indonesia. Tidak cukup itu saja. Salah satu tujuan negara RI adalah melindungi warga negara atau menjaga ketertiban. Selain berusaha mensejahterakan masyarakat, dalam tujuan negara sebaiknya dinyatakan di atas secara eksplisit dinyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan lain sebagainya. Agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara, maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut peraturan hukum. Peraturan hukum mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, di samping mengatur hubungan manusia atau warga negara dengan negara, serta mengatur organ-organ negara dan menjalankan pemerintahan negara. Ada 2 pembagian besar hukum, yakni hukum privat dan hukum publik. Dalam hal ini, dasar-dasarnya adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, yang dimana keadilan adalah dalam pelaksanaan hukum, para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat. Yang kedua adalah kemanfaatan. Hukum harus bermanfaat bagi manusia. Dalam menciptakan hukum harus mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan atau pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi di kehidupan masyarakat. Yang ketiga adalah kepastian hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan wewenang. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Dalam rangka menegakkan hukum, aparatur penegak hukum, umumnya aparatur desa dan lain sebagainya, adalah
Dalam hukum material dan hukum formal ada tuntutan. Yang pertama, hukum material adalah hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan di dalam KUHP. Kedua, hukum formal atau disebut juga hukum acara, yaitu peraturan hukum yang mengatur tentang acara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bukan hanya diperlukan pembaharuan materi hukum, tetapi juga lebih penting pada pembiayaan aparatur hukum sebagai pelaksanaan dan penegakan hukum. Maka dalam hal ini adalah ditetapkannya pajak, lembaga penegak hukum. Untuk menjalankan hukum sebagai mestinya, maka dibentuk beberapa lembaga aparatur penegak hukum, yakni antara lain ada kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Nah, lembaga peradilan sendiri mempunyai peradilan agama yang dimana adalah mahkamah agama dan lain sebagainya. Peradilan tata usaha diantaranya dijelaskan pada Undang-Undang Dasar 1984 dan tahun 2004 yang dimana dijelaskan pada pasal 1 ayat 1. Nah, peradilan umum sendiri adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan pada umumnya. Rakyat pada umumnya apabila melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan menurut peraturan dapat dihukum, akan diadili dalam lingkungan peradilan umum. Nah, peradilan negeri atau peradilan tinggi, peradilan tingkat kasih, dan peradilan hukum sendiri mempunyai wewenang masing-masing. Dalam hal ini adalah mempunyai tugas masing-masing dan kewajiban yang perlu ditaati. Nah, masuk pada lembaga kehakiman, negara kita memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dimana terdapat Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Masuk pada esensi dan urgensi, penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi tercapainya keterlibatan dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum, pasal-pasal hukum material seyogyanya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum. Nah, di sini sebelum saya menutup materi, saya akan memberikan contoh suatu kasus yang dimana ketidakadilan pada masyarakat kecil ini mungkin sering terjadi, namun tidak terkuak seperti hal ini. Nah, ada suatu hal yang menarik yang terjadi di negara kita dalam sidang kasus sandal jepit. Nah, pasti Anda pernah mendengarnya di televisi ataupun di berita-berita lainnya. Dengan terdakwa siswa SMK di Pengadilan Negeri Palu, sungguh ironis ketika seorang anak diancam hukum 5 tahun penjara akibat mencuri sandal jepit milik anggota Brimob Polda pada tahun 2011 lalu, sehingga terjadi gerakan pengumpulan 1000 sandal jepit di berbagai kota di Indonesia. Bahkan media asing seperti Singapura dan Washington menyoroti sandal jepit sebagai simbol ketidakadilan di Indonesia. Kan sebuah hal yang memalukan bagi negara kita untuk menguak karena kasus-kasus ketidakadilan hal ini. Nah, apakah perbuatan siswa dapat dibenarkan dalam sistem hukum di Indonesia? Tentu saja tidak dalam hal mencuri. Namun, di sini juga ketidakadilan dalam penegakan hukum terkait dengan hukuman yang diberikan kepada anak yang di bawah umur. Dari fakta tersebut sangat jelas bahwa keberadaan hukum dan upaya penegakan sangat penting. Kehidupan masyarakat kacau. Negara bangsa-bangsa Indonesia sebagai negara modern dan menganut sistem demokrasi konstitusional telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan, lembaga-lembaga hukum dan badan-badan dan aparatur penegak hukum. Namun demi kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum harus dilakukan secara terus-menerus. Nah, mungkin itu saja materi dari saya. Saya berterima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi